Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Widodo, NPM 201111031, kelas B1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal tentang nilai perusahaan. Di sini ada tiga jurnal. Nah, jurnal yang pertama adalah dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Keputusan Investasi, dan Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan. Penulis Dani Gustian, volume 1, halaman 1 sampai 23. Jurnal Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Negeri Padang tahun 2017. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan pengaruh pertumbuhan perusahaan, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Jadi penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Untuk subjek penelitian, subjek populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai 2014. Pemilihan sampel dengan menetapkan kriteria tertentu dan sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 59 perusahaan. Kemudian untuk metode penelitian, metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji T untuk melihat pengaruh pertumbuhan perusahaan, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hasil penelitiannya, hasil pengujian menunjukkan bahwa pertama, pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga adalah keputusan pendanaan berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Untuk selanjutnya kita lanjut ke jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Ditulis oleh Rahman Gusti Hamidi, I Gusti Bagus Wikswana, dan juga Luhur Desri. Halaman 665 sampai 682. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali, tahun 2015. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan profitabilitas, yaitu diproksikan dengan return to equity dalam memediasi pengaruh struktur modal, yaitu diproksikan dengan debt to equity ratio. Subjek penelitian. Untuk populasi penelitian adalah perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2012. Metode penelitian untuk penentuan sampel dengan purposive sampling method, pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis jalur dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan hasil di mana profitabilitas mampu memediasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, karena utang akan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dan peningkatan nilai perusahaan ini akan lebih besar apabila utang dapat meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian belum mencapai titik optimal pada tingkat utangnya, sehingga penambahan proporsi utang yang dapat meningkatkan profitabilitas dapat digunakan untuk mendapatkan nilai perusahaan yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya kita lanjut ke jurnal yang ketiga dengan judul Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan yang tercatat pada indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia. Ditulis oleh Megi Sinata, volume 6, nomor 1, halaman 73 sampai 86. Program Studi Manajemen STIE Microskill tahun 2016.
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menguji pengaruh kebijakan dividen yang diproksikan terhadap dividen payout ratio dengan nilai perusahaan yang diproksikan terhadap price book value. Subjek penelitian ini menggunakan sampel 22 perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 sampai 2011. Metode penelitian data diuji dengan menggunakan SPSS dengan melakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang menggunakan metode regresi linier sederhana. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengaruh kedua variabel bersifat positif, di mana setiap kenaikan nilai kebijakan dividen juga turut mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa hipotesis alternatif diterima sesuai dengan hasil uji hipotesis yang telah dihasilkan. Variabel kebijakan dividen juga dapat menjelaskan variabel nilai perusahaan secara individu. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.